manis mulutnya, nggak tahu hatinya busuk ya, mengambil keuntungan dari anak pinggiran, takutnya diselewengkan atau dikantongi oleh tikus-tikus masyarakat. Ya. Baik lagi bersama gua Alvari Anur. Di kesempatan kali ini gua mau ngobrol-ngobrol bareng salah satu orang yang katanya gila, cuman kata-katanya itu selalu viral di media sosial. Oke, langsung aja ikutin keseruan gua, let's go. Rumahnya di mana, Bang? Au, Iya. aku udah pokoknya di sini aja, pokoknya Taman Merdeka rumahku. Aku nggak mau tahu. Udah nggak mau tahu, Bang ya? Iya, aku Udah, nggak mau tahu. kita kan butuh kebebasan, Bang ya. Karena banyak yang di pinggir jalan itu kata orang itu ada sisi negatifnya ya, tergantung pembawaannya dan lingkungannya. Mereka yang usil berarti mereka itu ada sesuatunya ya. Di sini adalah tempat nongkrong, tempat rileks ya, bukan untuk tempat kejahatan ya. Oke. Ya, Iyalah, Bang. kita Betul adalah sekali. sesama manusia, harus saling melindungi dan menyelamatkan dari perbuatan yang tidak baik. Kalau kita kan mengajari masyarakat yang baik, kasih contoh yang baik, mau di jalan mau di rumah pun sama ya, punya sopan santun, tata krama ya, nggak usah banyak tingkah, banyak neko-neko. Aku juga kurang suka ya. Nanti dampaknya akhirnya dendam-dendaman, berantem. Aku nggak suka, udah nggak suka aku ngelihat anak pemuda, orang tua mengambil keuntungan dari anak pinggiran ya. Contoh pemerintah kayak pemerintah Iya, ini, Bang ya. semacam saya ibaratnya anak pinggiran sudut kota seolah-olah begitu ya. Supaya mereka tahu, oh ternyata anak pinggiran itu ada manfaatnya karena sama-sama manusia ya. Iyalah, Bang. Sedangkan Benar. yang di rumah itu sama-sama manusia, cuman bedanya kalau di rumah itu punya keluarga satu atap yang rukun ya. Iya. Kalau yang rukun itu nikmat, enak ya. Banyak yang kurang rukun ya, akhirnya mereka jadi orang yang nggak jelas ya. Kalau aku orang jelas ini nggak ada urusan. Enjoy, Iya, bebas. Kita bebas, Bang ya. Iya, hidupku nggak mau diatur oleh siapapun, oleh pihak manapun ya. Enak bebas, Bang. Iya, bebas. Iya, Aku Bang. nggak butuh ya diatur-atur oleh siapapun. Tanya rumah, tanya Kristen, tanya Katolik, nanti kadang-kadang ngeselin itu yang bikin saya marah, ngamuk ya. Kayak gitu, Bang ya. Ya, Karena banyak banyak pertanyaan yang nggak jelas, terus menyinggung hati ya. Dan mereka nggak punya perasaan. Selagi kita ada, manis mulutnya, nggak tahu hatinya busuk ya. Makanya aku marah itu ya, marah. Wajar aku marah ya, tahu deh. dirokok dulu lah, Keki apa Bang. enggak tahu ya, pengen rasanya gue lempar pakai ini ya. Udah tewas orang itu sebenarnya pakai ini ya. Rokok sambil minum aja. Sambil juga. ngerokok, Bang, Iya, nggak apa-apa lah. Biar katanya kan kita biar rileks. Iya. Biar rileks itu melepuskan asap-asap indah nih, Bang. Yang penting nggak jadi polisi. Lihat lah motor udah nggak ada yang polisi, Udah nggak ada, Bang ya. nggak ada ya. Tuh lihat terus. Kalau misalkan kayak pemerintahan sekarang kayak kita kan kayak gini nih, Bang ya. Kalau yang korupsi menurut Abang ini kayak mana sih, Bang? Nggak usah lah. Kalau Sebenarnya kan bisa, nggak baik kan, Bang ya. bukan nggak usah lah. Uang rakyat harus untuk rakyat kembali karena sudah diatur seperti sederhana aja. Pendapatan daerah Iya, Bang. bisa diatur oleh Bapemda setempat ya. Pendapatan daerah harus diatur oleh Bapemda setempat untuk disalurkan supaya bermanfaat gitu. Nanti kalau tidak bermanfaat, takutnya diselewengkan atau dikantongi oleh tikus-tikus masyarakat ya. atau tikus-tikus DPD. Semua itu bisa jadi tikus, bisa jadi ular gara-gara utang piutang, gara-gara duit yang nggak kepake nih kayaknya. Nggak taunya disalahgunakan. Padahal itu bermanfaat banget buat yang lainnya ya. Iyalah, Bang. Harus bisa Tuh. membaginya. Didengerin. Kaya dan miskin itu hanya lihatan kita aja, banyak cerita, nggak taunya kalau dipakai habis juga ya. Iyalah, Bang. Manusia jelas. itu nggak ada kepuasannya, puasnya kalau sudah mati. Bener sekali, Bang. manusia itu kalau masih hidup ayo aja terus ya. Korupsi terus, Bang ya. Bukan masalah korupsi, apa aja ayo terus ya. Masih penasaran, Masih seperti penasaran. arwah penasaran. Begitu sudah berhasil, nggak stabil, jatuh lagi, jatuh bangun ya, jatuh lagi, proses lagi dari nol. Ya itu namanya lika-liku kehidupan kalau kata saya. Iyalah, Bang. Harus bagaimana caranya menghadapi keadaan kalau kita punya, bagaimana kalau kita menghadapi keadaan kita yang nggak punya, bagaimana kalau kita bisa mengarahkan
seimbang lah, selaras dengan kemampuan kita bersama. Itu aja kalau bisa, masing-masing manusia punya kemampuan dan Berarti skill. kalau korupsi kayak gitu sangat merugikan rakyat kecil bang ya? Korupsi itu terhambat tersendatnya ekonomi wilayahnya mereka masing-masing. Kalau menurut saya begitu, tersendat. Aturan sudah dibangun jadi tidak, gara-gara duitnya Kepake. iya kepake. Kalau kata saya KPK itu dijaga oleh manusia-manusia yang harus tidak ingkar janji. Sekarang makanya harus yang jelas ya, KTP yang jelas, itu kadang-kadang Tanda-tanda pengenal tuh harus jelas. Bang, bukan harus diikuti oleh Kompas ya. Oh, apa itu Kompas bang? Ya, berarti harus masuk koran ya, masuk Oke. koran setiap hari, dia harus masuk koran supaya apa? Ruang gerak untuk menyelewengkan dana tersebut tidak bisa. Oke. Jadi selalu ke pos bang ya? Ya, Ini kalau dana kayak di gini, pos media itu ada bermanfaatnya. Jadi mereka tidak bisa menyelewengkan dana tersebut, tergencet atau selalu dipertanyakan masalah ini itu, akhirnya mereka tidak akan menyelewengkan ya. Iya. Itulah yang bermanfaat untuk Kompas ya, Kompas ya. Diari untuk orang-orang yang punya kesibukan kelas atas ya, Betul sekali kelas bang. menengah atas ya. Tuh, Kalau gitu. dengerin, mantap ini penjelasan dari Bang siapa bang? Bang Botris ya. Bang Sutrisno. Kalau pendapat abang tentang pemerintahan di kota ini kayak mana sih bang? Sudah bener belum? Kota tergantung dari masyarakatnya. Masyarakatnya baik, kotanya akan baik. Masyarakatnya kurang baik, ya semuanya tergantung dari masyarakatnya ya. Jadi bukan pemimpinnya lah bang ya? Bukan, tergantung dari masyarakatnya ya. Pemimpinnya kok yang Kalau masalah pemimpin bisa dilihat dari Kompas langsung ya. Kompasan media ya, media Koran, medsos. media medsos, koran. Itu begitu, akan Kompas. tanya ini, tanya itu. Jadi ruang gerak mereka tidak bisa untuk bermain-main dengan yang namanya isu-isu nggak beres. Kadang-kadang dia pengen nyari image doang, ada kadang yang benar-benar Kompas juga ada. Jadi Kompas juga nggak main-main. Bapenda, wali kota atau siapapun pihak-pihak yang menjaga suatu negara, apa namanya, kota-kota tersebut kan adalah tokoh menurut Iya, saya. bang, bener, bener. Tokoh-tokoh tersebut harus tanggung jawab dari apa yang mereka kerjakan Lakukan. ya. Apa yang mereka lakukan adalah aktivitas ya. Makanya mereka harus sekolah seperti DPD, Dewan Perwakilan Daerah masing-masing itu sebenarnya sekolah ya. Nggak abal-abal. Terus DPRI itu juga sekolah untuk menyampaikan ke pemerintah melalui MPR ya, melalui MPR. DPD harus lewat ke DPD adalah perwakilan dari rakyat, dan DPRI adalah perwakilan dari provinsi ya. Aku paham ya, aku ngerti. Makanya mereka harus bersekolah ke jenjang yang tinggi. Oke, karena mereka adalah tuntutan dari payung-payung hukum untuk mengatur normanya setiap provinsinya masing-masing. Itu adalah perwakilan hanya untuk mengesahkan belanjaan daerah sebenarnya. Berarti Ya, sebenarnya pendapatan daerah dan belanja daerah untuk membangun kotanya masing-masing dan provinsinya masing-masing. majunya itu tergantung masyarakat berarti bang ya? Iya, bisa maju dari infrastruktur lalu disahkan seperti di lotre ya, mana yang duluan mana yang belum gitu aja, supaya kota-kota yang lainnya nggak iri ya, seperti down price lah ibaratnya, arisan semacam itu kalau kata saya pribadi, sederhana ya. Kalau pesan-pesan bang buat kota kita ini supaya lebih maju lagi apa bang? Masyarakatnya harus dididik minimal pendidikannya. Di sini adalah sarang pendidikan ya, sarang pendidikan. Jadi sama pertanian yang aku tahu ya. Iya, Bang. Sarang pendidikan dan pertanian, hasil dari pendapatan daerah provinsi Lampung ya. Daerah provinsi Lampung. Jadi rata-rata hasil dari bumi dan otak. Ya, kalau otak berarti sekolah, kalau hasil bumi harus pertanian. Makanya Insinyur Soekarno lebih
tinggal di kota Pulau Sumatera. Karena apa? Di sinilah mereka dia tahu bahwa tumbuhan itu akan menghidupkan kita. Jadi lindungilah setiap tata kota Anda. Untuk masyarakatnya, wali kota sudah bisa mengarahkan agar tujuannya tidak polusi. Itu aja. Keren. Itulah yang namanya selaras semampuan untuk keseimbangan ekosistem ya. Wih, jadi kita bisa tenang, Mantap kita sekali. bisa adem ya. Coba kalau gundur panas bukan main ya. Semuanya bisa alam itu bisa bermanfaat kalau masyarakatnya dididik insinyur pertanian. Jadi mahir ya dalam harus bisa mumpuni setiap aktivitas mereka masing-masing. Dibikin hobi. Kalau udah bikin hobi seperti tergila-gila ya. Gila. Wah, gue suka ini nih, gua harus lakuin ini gitu kan Bang. Iya, bener jadi sekali. dibikin hobi ya, seru kok ya. Sesuai aktivitasnya masing-masing, sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Berarti emang harus kita memperbaiki diri sebagai masyarakat supaya Iya. kota kita bisa lebih maju Bang ya. Iya. Apalagi kan Metro ini terkenal dengan kota pendidikan Bang ya. Makanya saya bilang kota pendidikan dituntut. Makanya di sini lahirlah Ki Hajar Dewantara untuk apa? Pendidikan moral Pancasila ya. Lahirnya Ki Hajar Dewantara untuk memajukan moral Pancasila, tata krama untuk ibaratnya sopan santun, institut ya. Institut itu berarti menjaga ucapan dan kata-kata agar tidak menyinggung dari pihak yang lain. Makanya mereka harus kuliah agar mereka punya perasaan, punya cerita, punya kata, tapi indah disusun pakai kata-kata yang nikmat, didengarkan nikmat. Yang mendengarkan nikmat, terus kita mengutarakannya juga tidak takut kepada pihak manapun. Jadi tidak bisa dipersalahkan oleh pihak manapun. Makanya semuanya harus diatur tata bahasa. Makanya kalian harus pakai bahasa baik dan benar. Itu namanya bahasa Indonesia. Indonesia juga harus dipelajari dari Mantap. kosakata, lawan kata, semuanya harus sinonimnya harus pas. Kadang-kadang nanti salah kata, akhirnya nanti dihujat, dihina, ada komentar, saling mencela. Hati-hati dalam bercanda. Itu kalau kata saya. Kalau Biasanya mulutmu adalah apa Bang? Lidahmu. Jadi kalau berkata-kata, hati. Tajam lidah daripada tajamnya tulang. Berantakan hati semua orang ya. oke. Terakhir nih Bang, terakhir. Iya. Pesan buat anak muda yang masih malas-malesan Bang. Kalau kata saya, kalau males sehari 2 hari itu pantas. Kalau males setiap hari itu enggak Gak pantes. Jadi bukan Mantap. orang itu ya. Jadi kalau anak-anak muda yang malas itu bukan orang Bang ya? Ya gebukin pakai ini. Wah. Oke, mungkin sekian dulu video gua ada sama Bang Sutrisno. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke kawan-kawan kalian semua jika video ini bermanfaat.